Selamat pagi Sabrute, perkenalkan nama saya Igea dari Prodi PGSD dengan NIM 860598292. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan materi inti mengenai dasar-dasar filsafat ilmu yang dibangun dengan tiga pilar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada dalam filsafat ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar, apa yang menjadi objek kajian ilmu dan apa hakikat realitasnya. Ontologi berfungsi memberikan batas wilayah pengetahuan, menentukan apa saja yang bisa kita teliti, apa yang nyata dan apa yang tampak. Misalnya, dalam ilmu sosial, ontologi membahas hakikat manusia dan masyarakat. Sedangkan dalam ilmu alam membahas hakikat materi dan alam semesta. Peran penting tanpa ontologi kita dapat melihat objek yang jelas. Kita tidak dapat tahu apa yang sebenarnya sedang kita pelajari. Ontologi menjadi landasan yang menjamin bahwa ilmu kita memiliki pokok bahasa yang pasti dan nyata, dan sekedar khayal, bukan hanya sekedar khayalan belakang. Yang kedua adalah epistemologi. Jika ontologi menjawab pertanyaan apa, maka epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana cara kita mendapat ilmu tersebut, bagaimana prosesnya, dan bagaimana kita memastikan kebenarannya. Ini membahas asal-usul, metode, dan proses berpikir dalam memperoleh pengetahuan. Epistemologi menentukan aturan mainnya. Di sini letak perbedaan antara ilmu pengetahuan dan pendapat, mitos atau khayalan. Ilmu diperoleh melalui metode yang sistematis, mulai dari pengamatan, penyusunan hipotesis, pengujian, hingga penarikan kesimpulan. Kebenaran ilmu pun harus kita bisa bertanggungjawabkan apa sesuai fakta, masuk akal secara logika atau telah diuji kebenarannya. Dengan epistemologi menjamin bahwa ilmu yang kita miliki didapatkan melalui jalan yang benar, sah, dan dapat diakui kebenarannya oleh akal dan fakta. Inilah yang membuat ilmu menjadi tercepat. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan etika. Aksiologi menjawab pertanyaan krusial untuk ilmu digunakan. Untuk apa ilmu digunakan? Apa ilmu itu bernilai baik atau buruk? Apa bermanfaat atau merugikan? Ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri tanpa nilai. Aksiologi memberikan arah dan tujuan. Ia mengatur etika dalam menciptakan maupun menggunakan ilmu. Ilmu diciptakan bukan hanya untuk mengetahui kebenaran semata, tetapi memiliki nilai guna bagaimana kehidupan manusia dan alam semesta. Contohnya, ilmu teknologi nuklir secara ontologi adalah tentang materi atom. Secara epistemologi kita tahu cara membelanya, namun secara aksiologi kita memutuskan apa akan digunakan untuk pembangkit listrik yang menyejahterakan atau untuk bom yang menghancurkan. Perannya adalah aksiologi adalah kompas moral. Ia memastikan ilmu pengetahuan tidak menjadi pandang permata dua yang berbahaya, melainkan selalu diarahkan untuk kebaikan. Ketiga hal ini tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan membentuk satu kesatuan yang kokoh saling berkaitan. Satu, ontologi memberikan objek, kita tahu apa yang kita pelajari. Kedua, epistemologi memberikan metode, kita tahu cara yang benar untuk mempelajarinya. Ketiga, ontologi memberikan tujuan dan nilai. Kita tahu batasan etika dan manfaat penggunaannya. Jika ada ontologi tapi tidak ada epistemologi, kita punya objek tapi tidak tahu cara mempelajarinya. Jika ada epistemologi tapi tidak ada aksiologi, kita pintar menguasai ilmu tapi tidak tahu untuk apa dan bisa berbahaya. Filsafat ilmu yang kokoh harus memiliki landasan yang lengkap, tahu apa yang kita pelajari, tahu bagaimana mendapat dengan benar, dan tahu menggunakan untuk tujuan yang baik. Dengan demikian, penjelasan ringkas yang mengenai bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat. Semoga menjadi materi ini dapat mempelajari gambaran yang jelas bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar teori, namun melainkan sebuah sistem yang utuh, rasional, dan beretika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat pagi.